Jamu ini cuma faktor pendukung. Pertama, ya kualitas burungnya. Kedua, ya cara pelatihannya. Jamu ini cuma pendukung. Itu juga dosisnya cuma potong-potong Ya, kecil yang doang penting kan? yang penting itu dosisnya. Mm-mm. Kadang kalau nggak tepat dosisnya malah bahaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini balik lagi di video kedua, masih di kandangnya Putra 8. Tadi kita udah janji mau ngebahas di sini di Putra 8 ngejual pil juga nih. Ada 3 macem. Ya kan biasanya tuh cuma satu, ya kan. Nah, di sini unik juga nih, ada 3 macem, ada warna hitam, putih sama biru. Nah, sebelum kita bahas ke situ, dari awal dulu nih. Sejak kapan Putra 8 ngejual pil? Rilisnya 1 Januari 1 Januari 2021. Rilisnya. Berarti tahun Hari kemarin Jumat. belum ya? Belum. Rilisnya itu hari Jumat tanggal 1 Januari. Itu mulai rilis. 2021. Berarti sekarang udah 10 bulan ya. Sekarang Iya. kan udah 1 Oktober. Iya, 10. Iya, 10 bulan. Iya benar. Oh, 9 bulan. 9 bulan. Oh iya, 9 Kayak orang bulan. hamil ya. Udah netes. Kenapa nih sampai mutusin ngejual pil? Nah, awalnya kita bikin pil itu buat sendiri. Tapi kemarin sempat ngobrol-ngobrol sama teman, gimana kalau kita mulai pasarin? Karena pil kita coba untuk sendiri, ya itu jadi andalan kita. Maksudnya pil kita nggak beli dari luar dengan harga yang masih bisa terjangkau lah untuk semua orang. Karena kan pil-pil yang sekarang beredar itu apalagi yang impor bermerek itu kan mahal. Malah sekarang satu butirnya itu bisa 10.000 itu yang untuk playernya. Dan yang Yang saya tahu juga selain jagung ya, beberapa bulan terakhir naik, suplemen juga gila-gilaan harganya. bener, iya. Yang tadinya merek itu tuh Nah, 6.000-an itu per butir, sekarang bisa 10.000. Makanya dulu kita sempat gimana kalau kita pasarin aja, kita kasih harga yang ya untuk terjangkau lah untuk semua kalangan. Untuk anak-anak masih bisa beli, untuk pemain umum juga nggak terlalu berat beli untuk suplemen buat burung-burung. ini berarti kandungannya herbal, Herbal, 100% herbal. 100% herbal. Jadi yang namanya herbal itu pasti ada keburukannya ya. Keburukannya berarti kan dia nggak tahan lama karena nggak pakai pengawet, dibikin juga dengan cara yang alami. Jadi ya kelemahan dia nggak tahan lama. Ya kayak makanan aja lah ya. Benar, tanpa bahan pengawet. Nah, sebenarnya sebenarnya di sebelum kita bahas 3 fungsi masing-masing ya. Seberapa penting sih merpati kita kasih suplemen kayak gini? Sangat penting. Karena kan merpati yang kita mainin kan beda sama merpati biasa. Merpati biasa ya dipelihara di rumah, di atas genteng, dia terbang-terbang semau mereka dah. Mau terbang ke sini udah capek dia istirahat lagi. Tapi kan merpati kita ini merpati yang kita mainin di arena, di kalangan. Secara kasar ibaratnya dia kita paksa lah. Kemampuannya kita paksa sesuai peraturan yang ada di kalangan. Makanya kalau si Ko Hyun pernah bilang merpati kolongan kita tuh bagaikan atlet. Jadi dia kita paksa untuk mengeluarkan semua tenaganya, ketangkasannya sesuai peraturan yang ada di kalangan. Jadi bisa jadi semua yang dia keluarin tuh ketangkasannya, tenaganya itu di luar kemampuan dia, bisa jadi. Nah, pentingnya suplemen selain untuk menunjang kinerjanya, nomor 2 itu untuk recovery juga. Jadi selain untuk menunjang kinerja supaya dia tenaganya bagus, supaya dia nggak gampang capek, supaya dia bisa dongkrak lah staminanya se-full mungkin. Selain itu juga dia bisa buat recovery untuk pemulihan setelah dia main di lapangan. Nah, di Putra 8 sendiri kan tadi burung
ibaratnya sudah siap kirim di lar 5 ya. Nggak bisa jadi patokan. Iya. Pokoknya siap jodoh lah. Ya, udah siap jodoh. Heeh. Nah, si piyik itu tetap butuh suplemen nggak? Kalau untuk piyik bener-bener piyik sih, kalau menurut saya belum butuh. Belum butuh. Belum butuh. Kecuali dia ada keluhan. Kan jadi jamu ini kan bukan cuma untuk tenaga, tapi bisa untuk birahi juga. Nah keluhannya misalnya giringnya agak susah, birahinya agak telat. Nah itu bisa kita bantu pakai jamu. Jadi mungkin sebelum pas masih piyik tuh ya kita kasih kayak jahe kunyit gitu doang lah ya paling ya. Ya, apa maksudnya? Tradisional ya? Iya, tradisional. Dan itu juga dosisnya cuma potong-potong Ya, kecil yang doang penting kan. yang penting itu dosisnya. Mm-mm. Kadang kalau nggak tepat dosisnya malah bahaya. Iya, dan Kayak hampir setiap saya keliling pun beda-beda ya dosisnya. Ada yang ngasihnya pas lagi nor, ada yang pas H-1 malah ya kan. sesuai pengalamannya masing-masing jadinya ya. Sesuai riset dia lah. Setiap main pasti beda-beda. Nah, oke kita mulai nih. Dari yang mana dulu mau dijelasin? Biru dulu kan? Biru dulu, Iya. boleh. Nah, ini yang biru. Jadi sebenarnya awal kita bikin kenapa beda warna nih, ada pil biru, ada pil putih, ada pil hitam. Karena kita belajar dari pengalaman, kebanyakan kesalahan terbesarnya para pemain itu semua burung yang ada di kandang dia dipukul rata. Jadi bahan dia pakai itu, burung playernya pakai itu, yang karakternya tinggi pukul juga pakai itu, yang karakternya 3/4 atau jabla juga pakai itu ya. Itu kesalahan terbesarnya ada di situ. Jadi kita sebelum kita bikin sesuatu kan pasti kita riset dulu nih. Apa sih kelemahan orang-orang? Kebanyakan kegagalan mereka tuh ada di mana? Nah, gitu kita pelajarin. Nah, setelah kita riset, lumayan lama sih risetnya. Akhirnya kita temuin formula-formula tiap botol ini makanya beda-beda. Nah, yang biru ini dia khusus untuk bahan latih dari piyik baru jodoh sampai dia belajar masuk kolong, sampai dia stabil kolong. Nah itu jamu biru ini, karena jamu biru ini dia pancing supaya burung itu senang terbang tinggi. Karena kan kalau bahan itu yang kita butuhin waktu kita ngelatih supaya bahan ini stabil, terbang tinggi, stabil, nurutlah sama kita, bisa masuk kolong. Itu kan yang dibutuhin semua pelatih buat burung-burung bahan. Nah kesalahannya orang-orang itu burung bahan pakai jamu player, kesalahannya di situ. Jadi yang tadinya bahan ini kita harapin bisa terbang tinggi, bisa terbang stabil, tapi karena jamunya udah jamu player, ya bahan itu jadi speednya makin nambah, cc-nya makin nambah, speednya makin nambah, emosinya makin nambah. Ya dia nggak ngolong dulu, jadi powernya udah keluar duluan sebelum dia ngolong. Dan itu semakin sulit bikin burung itu stabil kolong, karena dia udah ibaratnya terlalu dini, kasih jamu player itu terlalu dini. Ya ditambah udah dipukul rata, dosisnya pun disamain. Benar, itu kesalahan terbesarnya di situ. Makanya kadang-kadang kok burung saya nggak jadi ya, padahal udah pakai jamu ini. Teman saya pakai jamu ini bagus ya, beda status burungnya. Temannya pakai burung player pakai jamu itu semakin bagus karena kan emang jamunya untuk player. Nah ini burung bahan pakai jamu player ya semakin susah. Berarti ini kategorinya burung Untuk burung bahan. Nah, untuk burung bahan. Karena intinya di situ burung bahan kita pengennya dia stabil dulu lah. Masalah kenceng nanti. Yang penting dia udah stabil kolong dulu, terbangnya udah enak, ngerti jalur, fokus dengan betinanya, fokus dengan tempat dia turun landasannya. Begitu burung udah stabil, baru kita pikirin cc-nya. Gimana supaya burung ini cc-nya nambah, emosinya nambah, dan juga stamina-nya juga nambah. Itu kan jadi ada jenjangnya lah. Nggak langsung kita punya burung dilatih harus begini, harus kenceng, harus kuat, stamina nggak bisa. Semuanya kan pasti bertahap. Dan balik lagi nih cuma penunjang ya. Iya betul. Balik ke latihnya ya. Iya. Saya sering posting testimoni tuh di Instagram, sering saya bilang jamu ini cuma faktor pendukung. Pertama ya kualitas burungnya, kedua ya cara pelatihannya. Jamu ini cuma pendukung. Jadi jangan sampai pakai jamu ini pasti bagus, enggak. Jamu ini cuma faktor pendukung. Nah, dosis yang disarankan sama Mas Wahyu untuk si warna biru ini? Iya. Berapa? Kalau untuk dosis semua sama. Sama. Jadi yang kita bedain nanti kandungannya.
Kalau untuk dosis semua sama. Jadi waktu ngeram ini dikasih seminggu 2 kali. Kalau saya saranin sih hari Selasa sama Kamis. Hari Selasa Jadi, dan Kamis iya, tuh. itu waktu ngeram tuh. Dan dikasihnya malam. Karena kan ini herbal. Nggak semerta-merta kita minumin langsung bereaksi. Itu kimiawi berarti. Kalau herbal kan dia butuh dicerna dulu, butuh sari patinya diserap dulu sama tubuh, baru dia menghasilkan tenaga. Jadi dikasihnya malam. Biasanya saya kalau ngasih tuh setelah dia kawin malam, saya kasih jamu ini. Selasa dan Kamis Ya, baiknya. ya itu waktu giringan angkrem ya, waktu giringan istirahat. Nanti dikasih lagi waktu cabut telur. Fungsinya, jadi ada fungsi-fungsinya. Jadi kalau dia waktu ngeram, fungsinya itu untuk recovery. Karena kan dia habis latih nih, capek. Nah, dikasih jamu ini fungsinya untuk recovery. Supaya badannya nggak terlalu capek, nggak terlalu ngerentek lah. Dan juga kalau misalnya ada cedera-cedera sedikit masih bisa kebantu, karena kan ini herbal, bahan-bahannya bahan-bahan herbal yang sering orang tua kita dulu pakai untuk nyembuhin secara tradisional. Nah itu fungsinya kalau waktu ngeram. Nah waktu cabut telur juga dikasih. Jadi ini ngasihnya setiap ngasih 2 butir. Waktu ngeram juga dikasih, fungsinya itu supaya birahinya naik. Karena kan supaya dia cepet nanti angkat giring. Begitu cabut telur kita naikin birahinya, nah supaya dia lupa sama telurnya, dia giring lagi sama betinanya. Cukup sekali aja. Cukup sekali, pas cukup cabut sekali telur aja cukup sekali. Nanti dikasih lagi begitu giringan main. Normalnya kan kita latih di lapak nih dari hari Kamis. Hari Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu tuh normal. Dari malam Kamis, kita kasih mulai malam Kamis, kita kasih tuh malamnya 2. Tujuannya untuk latihan besok. Nanti malam Jumat kita kasih lagi. Tujuannya untuk latihan besoknya lagi. Sampai Minggu. Berarti malam Minggu masih kita kasih nih. Untuk latihan Minggu kan, atau lomba Minggu. Minggu malam kita kasih sekali lagi. Tujuannya untuk recovery juga. Nah, setelah itu Selasa dan Kamis jatuh tadi. telur udah berhenti. Sampai Selasa lagi baru. Nah, selanjutnya yang warna apa? Itu biru ya tadi ya? Iya, Sekarang yang warna putih. putih. Nah, kalau jamu putih ini khusus untuk player. Jadi ini khusus untuk burung yang udah 100% stabil kolong. Kalau misalnya masih kadang ngolong, kadang enggak, kadang kalau musuhnya gandengannya ngerobok, udah ikut ngerobok, belum stabil kolong berarti. Itu jangan pakai pil ini dulu. Pakai yang biru lagi. Balik lagi ke pil yang biru supaya dia tambah kestabilan. Sampai yang biru stabil baru boleh naik ke putih. Benar. Karena putih ini kan dia benar-benar kedongkrak cc-nya, emosinya, tenaganya, sama birahinya tuh benar-benar naik. Nah kalau burung masih belum stabil kolong pakai yang ini, ya nanti dia lari. Bukannya mikirin kolong dia, jadi mikirin betinanya aja. Nggak ngolong tapi fokusnya terlalu ke betina dan ke tenaga. Jadi burung kolongan kita kan dia ngolong lombanya, bukan cuma sampai betina doang, tapi kan harus ngolong. Nah kalau masih belum stabil kolong, pakai yang putih ini nanti dia lari, jadi kayak burung balap, nggak stabil kolong nanti. Nah itu resikonya. Makanya kesalahan terbesar yang tadi saya bilang, pemain-pemain burung-burung yang masih bahan udah dipakein jamu player. Ini kan khusus untuk yang stabil kolong. Kalau belum stabil kolong ya makin berkurang kestabilannya, makin susah kita latihnya. Nanti kalau salah jamu terus, salah pelatihan terus ya nggak jadi nanti burung. Jadi banyak burung-burung gagal latih, banyak burung-burung gagal jadi player di situ. Jadi harus detail juga ya kita milih suplemen dan harus jeli nih antara fungsi dari pil ini sendiri. Ya, jangan sampai salah ya. Betul. Nah, masalah takaran tadi sama hari pengasihannya sama. Semuanya sama. Saya bikin sama supaya untuk memudahin konsumen. Jadi yang saya bedain itu formula dalamnya. Jadi misalnya ini high, yang biru agak low. Jadi kalau untuk dosis supaya bisa sama. Karena kalau nanti dosisnya beda-beda makin susah, orang makin susah. Apalagi udah terbiasa pakai biru, ntar pakai putih pindah rubah lagi. Belum kalau jokinya ganti-ganti kan, makanya ribet. Makanya saya pikir mendingan saya yang ngebedain formula dalamnya, konsumen pukul rata aja, sama semua. Nah, dan yang terakhir ada warna hitam. Oh hitam.
Kalau hitam ini sama, khusus untuk yang player, Player. khusus untuk burung yang udah stabil kolong. Tapi kalau yang putih itu kan untuk burung manuver tinggi pukul. Jadi menunjang dia burung-burung yang berkarakter tinggi pukul. Nah kalau hitam ini untuk burung-burung yang 3/4. Suka kita lihat burung-burung datang ke lapak tuh, datang ke kolongan cuma sedang lah, nggak begitu tinggi. Kadang ada yang cuma setali dia lompat. Nah ini jamunya. Jadi ini memacu burung terbangnya nggak tinggi, terbangnya sedang, tapi tetap fokus sama betina, larinya kenceng dan tenaganya dapat. Berarti emang buat pecinta yang semi jablay gitu ya. Betul. Orang bilang jablay, makanya saya tulis ini untuk jablay. Untuk jablay. Nah sebenarnya kalau burung semi jablay itu tergantung pola latih atau emang karakter dari darahannya? Karakter juga, pola latih juga. Karakter juga. Kalau kita latih burung sedemikian rupa pengen kita jadiin burung 3/4, tapi kalau burung yang nggak punya karakter itu susah, tetap tinggi-tinggi juga. Nah kalau jamu ini sebenarnya bisa jadi ini juga, bisa jadi formula kita untuk menutupi kekurangan burung kita. Contohnya burung ada ketika dia terbangnya sedang 3/4 gitu, bagus kerjanya, cc-nya bagus, powernya bagus, tapi begitu dia tinggi, nah itu kadang nggak mau turun, kadang tenaganya hilang di atas. Nah, itu kan berarti kekurangan si burung. Nah cara kita nutupin kekurangannya kan, karena dia tingginya lemah, ya berarti kita tutupin kekurangannya, jangan sampai dia terbang tinggi. Cara nutupin kekurangannya begitu. Nah ini salah satu solusinya supaya burung nggak terbang tinggi, pakai jamu yang ini. Udah dibuktiin pernah sama teman saya tuh, dia waktu itu dia punya burung sampai lar 1, 2, 3-nya tuh digunting supaya ini burung nggak terbang tinggi. Karena kalau dia terbang tinggi lemah atasnya, selain kadang nggak turun, loss atasnya juga kurang bagus. Tapi kalau dia terbang 3/4 bagus. Dia udah pakai jamu macem-macem, udah sampai digunting larnya, sampai kalau di lombaan tuh disemprot dikit biar tetap yang namanya burungnya tinggi, karakternya burungnya tinggi. Jadi susah. Begitu dia pakai jamu saya, ketemu settingannya. Dari terbang tinggi pakai ini segenteng terbangnya. Setiap giringan pasti juara burungnya. Namanya Nogo. Punyanya Mamang Saiman tuh. Ya berarti kan namanya kita penghobi. Misalkan saya punya burung emang semi jablay, pengen saya tinggiin sampai budak pun emang tuh burung karakternya kayak gitu. Tapi saya suka sama tuh burung. Ini solusinya. Iya, solusinya. Supaya dia terbang nggak tinggi, untuk menutupi kekurangan burung-burung yang lemah di atas, daripada kita paksain emang burung manuver di atas kurang bagus, udah bikin 3/4 aja sekalian. Yang penting udah stabil kolong, jadi sampai kolong tuh lompat tali aja lah, syukur-syukur bisa jual kan begitu. Ya ini jamunya khusus untuk burung 3/4 atau jablay. Kalau untuk manuver tinggi pukul kurang cocok, karena dia nggak begitu mendongkrak cc, nggak begitu mendongkrak stamina, enggak. Makanya kalau untuk cc stamina itu ya pakai yang putih, itu untuk burung-burung tinggi pukul. Tapi kalau untuk 3/4 lah, asal dia sampai kolong, lari stabil kolong, nah ini lebih fokus dia. Nah untuk kan Mas bilang ini herbal ya, daya tahannya berapa lama? Daya tahannya asal penyimpanannya kering ya, nggak lembab, nggak basah, nggak kehujanan, tahan bisa sampai 6 bulan. 6 bulan. Ini kalau saya saranin simpennya jangan di kandang, tapi simpennya ambil aja bawa ke rumah. Atau kalau emang di kandang ada tempat yang safety ya, aman dari air hujan, kering, nggak apa-apa. Yang penting jangan lembab, jangan basah, ini bisa tahan sampai 6 bulan. Nah, bisa didapetinnya hubungin kemana? Bisa langsung ke WA saya, bisa di Shopee juga. WA saya nanti ditulis aja. Ntar saya taruh di deskripsi. Iya. Di Instagram juga bisa kan? Di Instagram juga bisa, di Putra 8, di Merpati _Putra 8. Dan tadi ntar di Shopee saya taruh di deskripsi ya. Berarti ringkasannya nih, tadi emang setiap merpati butuh ditunjang pakai suplemen. Iya. Terus takarannya ini sekali ngasih 2 butir. Mas Wahyu saranin pas angkrem
Selasa dan Kamis Iya, betul. malam. Malah. Dan kalau misalnya mau mulai latih dari Rabu malam sampai lomba terakhir Sabtu malam. Iya. Ya, ya diikutin aja sarannya Mas Wahyu nih. Soalnya udah terbukti sih sama Mas Wahyu sendiri semuanya. Satu lagi, apa? banyak yang tanya betinanya dikasih apa enggak? Oh iya, betinanya. Jadi fungsinya untuk betina sebenarnya ya untuk ngimbangin. Jadi betina itu untuk ngimbangin jantannya. Karena kan jantannya pakai jamu. Otomatis birahinya di atas normal nih, iya. si jantannya. Nah kalau betinanya nggak dikasih, nah itu biasanya betina nggak bisa ngimbangin birahinya. Kadang kalau kita lagi ngawinin burung, si jantannya masih pengen kawin, terus betinanya udah nggak ngeladenin karena birahinya kurang besar lah. Nah tujuannya dikasih jamu juga supaya birahinya dia ngimbangin. Tapi emang ada beberapa betina yang tanpa dikasih suplemen, tanpa dikasih jamu pun birahinya udah bagus. Jadi jantannya mau kawin berapa kali pun ngeladenin. Kalau misalnya di rumah betina gebernya udah bagus, birahinya bagus, semangat kawinnya juga bagus, nggak perlu dikasih pun nggak apa-apa. Atau seandainya dikasih satu lah untuk jaga kesehatan juga kan. Atau abis dari latihan nih, kan dia capek juga untuk geber, untuk lepek, dikasih supaya untuk ngilangin pegel-pegel lah. Tapi kalau misalnya nggak diperluin sama sekali, nggak dikasih pun nggak apa-apa. Itu solusi untuk hemat. Iya. Tapi kalau mau sayang burung ya dikasih juga. Karena betina kan perlu dirawat juga. Kita harus tahu karakter si betina itu ya. ya. Betul. Itu joki lah yang lebih paham. Oke, udah cukup Mas ya penjelasannya. Iya. Tadi kalau mau pesen bisa langsung ke Instagramnya Putra 8, WhatsAppnya ntar saya taruh di deskripsi sama di Shopee juga. Insya Allah sih ready stock terus ya Mas. Ready stock terus insya Allah. Oke Mas, udah cukup aja nih. Udah 2 video saya kesini nih, kita bahas macam-macam yang tadinya tahun lalu saya mau tanya banyak masih tertunda. Sekarang akhirnya banyak ngobrol sama Mas Wahyu dan ternyata sekarang sudah menjual pil Putra 8 juga tuh dan 100% herbal ya Mas. 100% herbal tanpa bahan kimia. Karena bahan kimia selain emang dia instan, cuma kan selain nggak bagus untuk kelangsungan yang lama, harganya mahal juga. Nah, mudah-mudahan buat yang nonton bermanfaat nih. Amin. Buat yang tadi punya sayang banget sama pemainnya yang sama playernya yang karakternya semi jablay, ini solusinya yang warna hitam. Jadi tetap bisa dimaksimalkan player kesayangannya. Oke, semoga teman-teman makin maju tim merpatinya. Putra 8 makin luas kandangnya. Mudah-mudahan ntar kesini lagi ada yang perubahan lagi. Oh iya dong. Harus bagus tapi. Amin. Dan jangan lupa subscribe channel BJ Hobbies, channelnya Putra 8, sama Instagramnya juga BJ Hobbies dan Putra 8. Sampai ketemu di konten yang bermanfaat berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.